seorang pria bernama Hank Rogers sedang mengajak pengunjung untuk bermain game PC dengan nama Go. Yang bulat-bulat hitam putih itu lur, tahu kan? Tapi tidak ada satupun yang minat datang ke standnya Hank. Bahkan mbak-mbak sales yang sudah dia bayar untuk menjual game Go aja malah memainkan game orang lain, yaitu Tetris. Seperti yang sudah kalian pernah mainkan, Tetris adalah game menyusun beragam bentuk balok sampai rata dan tidak boleh menumpuk sampai melebihi batas atas. Nama Tetris sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu tetra yang berarti empat balok di setiap bangunnya, dan juga tenis karena penciptanya menyukai olahraga tenis. Jadilah lur Tetris ya kan? Karena penasaran dengan game tersebut, Hank pun coba memainkannya dan wow, sangat-sangat menakjubkan. Dan inilah Tetris. How are you, sir? Go, come on, wanna play? It's like chess. Come on, Tracy, my game, not play other people. This game's swell. Beberapa waktu setelahnya, Hank pun menemui kenalannya Eddie, pemilik bank di Jepang tempat dia meminjam uang untuk membuat game Go. Hank pun menjelaskan game Tetris dengan sangat menggebu-gebu bahwa dia masih terngiang-ngiang dengan game tersebut meskipun hanya bermain 5 menit saja. Bukan hanya bikin candu, tapi Tetris sangat melekat di otak pemainnya, memiliki daya magis, dan itu adalah permainan yang sempurna. Tujuan Hank mendatangi Eddie adalah untuk meminjam uang lagi demi mendapatkan lisensi Tetris khusus di wilayah Jepang yang bisa dimainkan di PC, game konsol, dan mesin arcade. Jelas Eddie agak ragu karena sebelumnya Hank pinjam duit untuk game Go yang gagal di pasaran. Tapi Hank menjelaskan bahwa Tetris sudah terkenal di Uni Soviet. Beginilah cerita awal mula terciptanya Tetris lur. 4 tahun yang lalu atau pada tahun 1984, seorang programmer yang bekerja di pusat sains komputer Soviet bernama Alexei Pajitnov suatu malam mendapatkan ide untuk membuat game iseng-iseng di komputer jadulnya, yaitu Tetris. Bahkan balok-balok yang jatuh awalnya memakai tanda kurung. Bersama teman-temannya, game Tetris akhirnya dibuat memiliki bentuk dan berwarna. Lalu karena memang tujuannya hanyalah untuk have fun, disebarluaskanlah secara gratis yang langsung rame dimainkan orang-orang se-Uni Soviet saking candunya. His falling blocks, parentheses pushed together. That people copied and shared for free. Namun karena Uni Soviet saat itu tidak membisniskan game, datanglah pebisnis dari Inggris bernama Stein 2 tahun setelahnya yang mencari lisensi game murah untuk dijual kembali, dan dia begitu takjub melihat permainan Tetris. Stein langsung memberi tawaran ke Alexei untuk membeli lisensi gamenya, dan sesuai peraturan di Uni Soviet, transaksi harus melalui organisasi ekspor impor teknologi milik pemerintah Uni Soviet bernama Elor yang mengizinkan Stein membeli lisensi hanya dengan harga $10.000. Setelah mendapat kesepakatan dengan Uni Soviet, setahun kemudian Stein langsung menemui Robert, seorang miliarder pemilik perusahaan Mirrorsoft yang memiliki anak bernama Kevin sekaligus CEO dari perusahaan Mirrorsoft. Tujuan Stein ke sana untuk bekerja sama mendistribusikan game Tetris tersebut, dan sampailah di hari kemarin saat Hank mendatangi kantor Nintendo. Meskipun tidak membuat janji pertemuan, dengan nekatnya Hank menyelinap masuk untuk menemui CEO-nya yaitu Hiroshi dan menunjukkan game Tetrisnya. Setelah Hiroshi menjajal game tersebut, tanpa banyak mikir dia berniat membelinya dengan harga $500.000. Entah kalau sekarang dirupiahin jadi berapa itu lur. Namun Hank menolak karena dia memiliki visi yang lebih besar dengan menjadi penerbit atau merilis atas nama perusahaannya sendiri, yaitu Bulletproof Software, dan disebarluaskan atas nama Nintendo. Branding ya kan lur, siapa coba yang tidak mengenal Nintendo? Maka dari itu Hank berniat meminjam uang $3 juta ke banknya Eddie, yang mana 2 jutanya digunakan untuk membuat game konsol dan 1 jutanya untuk mesin arcade. Setelah mendengar semua penjelasan Hank, Eddie pun setuju, tapi bunga hutangnya akan sangat tinggi dan rumah Hank juga dijadikan jaminan. Udah gila, udah gila. I'll publish it and cover all upfront costs. I need a check for $3 million. And I want your house as collateral. Payment, that house is ours. Fine. You feel that strongly about it? Yeah, clearly. Nintendo. It's a license to print money.
Setelah itu Hank pun pulang ke rumahnya di Tokyo dan memberitahu istri Jepangnya Akemi sekaligus direktur keuangan perusahaan Bulletproof tentang rencananya. Meskipun awalnya Akemi agak ragu karena banyak yang dipertaruhkan, tapi Hank benar-benar meyakinkan keberhasilannya. Sementara itu di Moskow, Uni Soviet, Alexei didatangi pria yang sebut saja Paijo. Dia adalah orang dari KGB, KGB atau Badan Intel milik Uni Soviet yang akan memblokir game Tetris. Karena banyak pekerja-pekerja yang memainkan game itu berjam-jam sampai lupa dengan tugasnya. Di lain sisi, Kevin menelpon Hank karena dia tahu jika lisensi Tetris untuk wilayah Jepang telah dimiliki oleh Hank. Kevin menyampaikan bahwa perusahaan Mirrorsoft-nya telah melisensikan hak game arcade Tetris ke Sega di Jepang. Itu artinya perusahaan Hank yaitu Bulletproof hanya memiliki lisensi di game PC dan game konsol saja. Well, it turns out we already licensed arcade to Sega in Japan. We just lost arcade rights. Hank pun segera melapor hal tersebut ke Hiroshi dan Hank disarankan untuk mendatangi Nintendo cabang Amerika di Seattle untuk bertemu koleganya yang bisa membantu. Singkat cerita, sesampainya di sana Hank disambut oleh presiden dan wapres Nintendo Amerika yaitu Minoru dan juga Howard. Ternyata tujuan Hank diminta datang jauh-jauh ke sana untuk ditunjukkan game konsol terobosan terbaru dari Nintendo, yaitu game konsol genggam yang tak lain tak bukan adalah Game Boy, lur. Wah, anak-anak sekarang pasti tidak tahu kan apa itu Game Boy? What's it called? It's called the Game Boy. We're launching in June. Like you to be on the lookout for new games. Dengan percaya dirinya, Hank mengatakan jika game Mario Bros bisa menjual ratusan ribu Game Boy, maka dengan adanya game Tetris di dalamnya pasti bisa menjual jutaan Game Boy ke semua kalangan umur. Namun ternyata hak perangkat genggam secara global juga diinginkan oleh Kevin dan Howard. Begitu pula dengan Stan yang memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan lain yaitu Atari. Rebutanlah mereka ini ya kan lur. Maka dari itu Hank akan segera OTW ke Uni Soviet. Padahal di tahun itu Uni Soviet masih menganggap Amerika adalah musuh utamanya karena sedang perang dingin. Tapi mau nggak mau Hank harus ke sana demi mendapatkan hak perangkat genggam. Sesampainya di Uni Soviet, Hank didatangi penerjemah bernama Mbak Sasha yang langsung diterimanya dan mereka pun pergi ke organisasi Elorg sebagai pemegang lisensi game Tetris yang pertama, lalu bertemu dengan pimpinannya yaitu Nikolai. Setelah Hank menyampaikan maksud dan tujuannya, Nikolai mengatakan jika Elorg tidak pernah melisensikan hak game Tetris. Hank pun menjelaskan bagaimana runtutan pembelian lisensi yang terjadi, yang mana Stan membeli lisensinya ke Elorg, lalu Stan ke Mirrorsoft, barulah Hank mendapat lisensi untuk Jepang dari perwakilan Mirrorsoft saat pameran. Nikolai pun menganggap salinan game tersebut ilegal, tapi karena Hank sebegitu inginnya mendapatkan hak lisensi game Tetris yang masih belum jelas, Nikolai pun memberi kesempatan dan meminta Hank datang lagi esok hari jam 9 pagi. My name is Hank Rogers. I publish Tetris for Nintendo and Could never license Tetris video game rights to anyone ever. He says return in tomorrow at 9 o'clock. Sesuai janji, esok paginya Hank kembali datang ke Elorg. Di sana dia bertemu Nikolai, Alexei sang pencipta game, juga Paijo dan tangan kanannya Wagimin. Namun di saat yang sama ada Stan dan Kevin yang juga datang ke sana untuk membicarakan hak perangkat genggam tanpa mereka saling tahu satu sama lain lur. Ternyata selama ini Tetris hanya dilisensikan haknya untuk game komputer saja. Jadi di kontrak nggak menyebutkan adanya hak untuk game arcade konsol apalagi perangkat genggam lur. Hank pun diminta datang lagi esok hari dan saat keluar gedung dia menemui Alexei untuk izin nebeng pulang agar hubungan mereka semakin dekat. Yang alhamdulillahnya Alexei mengundang Hank datang ke rumahnya jam 7 malam nanti. Sementara Paijo si orang KGB teleponan dengan Pak Robert untuk menawarkan bantuan mendapatkan hak lisensi game Tetris. Robert pun setuju akan memberikan $400.000 yang akan dibayar ketika hak perangkat genggam sudah dia dapatkan. Juga meminta Paijo untuk tidak memberitahukan hal ini ke anaknya Kevin. Does not need to know about any of this. 400. Final offer.
Malam harinya Hank pun silaturahmi ke rumah Alexi. Dia menunjukkan foto istri dan keempat anaknya, juga makan malam bersama sambil ngobrol-ngobrol. Terlihat Hank dan Alexi yang obrolannya nyambung karena background mereka sama, yaitu hobi pemrograman dan membuat game. Setelahnya Alexi memberitahu game Tetris original buatannya yang masih memakai tanda kurung di PC jadulnya. Disitulah mereka mendapat ide dari yang awalnya hanya menghilangkan baris penuh satu persatu menjadi hilang sekaligus. Seberapa banyak pun baris yang sama kayak gini lur. Always been bugging me. Why can't both lines disappear at once instead of one at a time? Mereka berdua pun lanjut party dan saat Hank pulang, orang-orang KGB langsung menyergap dan menyiksanya agar Hank segera angkat kaki dari Uni Soviet. Sementara di kantor bulet